Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kabar baik. Baik, Ibu. Puji Tuhan ya, baik, sehat. Terima kasih karena sudah bergabung di kelas untuk belajar. Sehingga mari kita bersyukur karena masih diberi kesehatan yang baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran matematika di pagi hari yang indah ini. Oke, lanjut. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu persilakan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Nah, Herlina, boleh pimpin kita dalam doa? Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat, rahmat dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di Meet pada pagi hari ini. Ya Tuhan, lancarkanlah kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, ini saja doa dan permohonan kami, lewat pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya, Nak Herlina. Cek dulu persesinya. Angel, Arya, Gabriela, Herlina, Hernata, Keisha, Sandy. Siapa yang belum gabung? Novita dan Vera Temanan, Bu. Selanjutnya Ibu akan jelaskan kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan kita hari ini yaitu belajar tentang grafik fungsi sinus yang mengalami perubahan pada konstantanya, yaitu Y sama dengan A sin BX ditambah C ditambah D. Ini adalah merupakan pertemuan kedua ya. Isi dasarnya berikut ini ada dua, yaitu menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Karena ini masih lanjutan dari pertemuan pertama, masih 1 KD ya. Yang perlu dilihat ada tujuan pembelajaran, bahwa melalui pembelajaran online via Google Meet, WA Group, Google Classroom, dengan presentasi guru, diskusi, tanya jawab, diharapkan siswa dapat menganalisis perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi sinus dengan disiplin, teliti, aktif, dan penuh tanggung jawab. Jadi nanti mengerjakan soalnya dengan teliti, aktif dalam diskusi, serta penuh tanggung jawab menyelesaikan LKPD yang ditugaskan. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menjelaskan perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi sinus. Kemudian yang kedua, menganalisis perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi sinus. Nah, gambaran kegiatan belajar kita hari ini yang pertama adalah mendiskusikan dan menjawab LKPD dengan kelompok. Ini waktunya 30 menit. Yang kedua, presentasikan hasil diskusi 30 menit. Supaya jangan bingung hasil LKPD-nya, kalau sudah selesai langsung difoto, kemudian satu orang mewakili dalam kelompok untuk dikirim ke Google Classroom. Kemudian yang ketiga, mengerjakan kuis. Nah, terakhir nanti ada kuis. Ini adalah penilaian perorangan, jadi wajib dikerjakan. Sebelum kita masuk di materi, Ibu ingatkan pelajaran sebelumnya ya, tentang materi grafik fungsi sinus dengan lingkaran satuan. Apakah masih ingat? Masih, Bu, sedikit-sedikit. Masih ya, sedikit-sedikit ya. Nah, supaya jelas, maka kita lihat kembali. Ini adalah grafik fungsi sinus yang kita pelajari di pertemuan lalu, di mana sin itu sama dengan hadapan per miring. Kemudian di sini kita dari kegiatan yang sebelumnya kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya itu sama dengan Y sama dengan 1. Dan nilai minimumnya itu adalah Y sama dengan min 1. Nah, kemudian menentukan amplitudonya yaitu antara nilai maksimum dengan nilai minimum dibagi 2. Seperti itu ya, mudah-mudahan masih ingat. Nah,
Gambaran LKPD pada GeoGebra adalah seperti berikut. LKPD pertemuan kedua. Jadi nanti ada link yang kalian klik, kemudian membawa kalian ke halaman GeoGebra. Nanti tugas kalian adalah melihat soal yang ada pada LKPD atau menyelesaikan LKPD dengan petunjuknya. Kalau disuruh memasukkan nilai A, berarti kalian gantikan di kolom ini. Kemudian menentukan nilai B, berarti kalian gantikan di kolom ini. Kemudian kalau C, berarti di sini. Ingat, kalau C itu harus jangan dihapus derajatnya ya. Kemudian D digantikan di sini. Di LKPD itu untuk maksimumnya itu hanya 4. Jadi nanti supaya kalian bisa lihat, Ibu batasi sampai 4 saja. Jadi kalau misal maksimumnya 4, apakah mengerti? Mengerti. Mengerti ya? Oke. Mengerti ya. Jadi nanti diisi kemudian di screenshot apa yang kalian peroleh dari LKPD GeoGebra tersebut. Kemudian membantu kalian untuk mengisi LKPD dalam bentuk PDF. Semoga bisa dimengerti. Nah, itu saja gambarannya untuk kegiatan kita hari ini. Apakah sudah siap belajar? Kalau siap berarti kita lanjut ke GCR dan WA group. Bisa, Bu, bisa. Oke, silakan lanjut. Jadi silakan buat WA grupnya. Ingat waktunya hanya 30 menit. Jadi gerakan cepat ya. Ibu tunggu. Langsung dikirimkan kalau sudah selesai buat grupnya. Dan langsung Oke, Bu. supaya Ibu bisa masuk. Lembar jawabannya sudah dikirim ke mana ini? Ke Classroom, Ibu. Ke Classroom sudah ya? Bu cek dulu. Kelompok 1, oh iya sudah. Kelompok 1. Kelompok 2? Oh sudah. Oke, kita lanjut ya. Jadi sesi ini kalian akan tampilkan hasil diskusi dan pengerjaan kalian tentang LKPD masing-masing dari tiap kelompok. Iya, Bu. Siap. Kita mulai dari kelompok 2. Ya, Bu, siap. Nanti saya dan teman Arya. Oke, baik. Silakan Asandi dan Nak Arya serta Jadil.
Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini merupakan gambar grafik dari soal pertama, di mana diminta untuk mengganti nilai A dengan sembarang bilangan dengan syarat A lebih dari 0. Maka kami mencoba mengganti nilai A dengan angka 3. Maka akan terjadi perubahan pada grafik. Seperti ini grafiknya. Ada pada gambar. Nah, dari grafik tersebut kami memperoleh persamaannya, yaitu persamaan Y sama dengan 3 sin X, dan ternyata nilai maksimumnya tuh 3, positif 3, dan nilai minimumnya tuh negatif 3. Itu untuk nomor 1, soal pertama. Seperti ini grafiknya. Kita lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 diminta untuk mengganti nilai A dengan sembarang bilangan dengan syarat A kurang dari 0. Maka kami mencoba mengganti A dengan nilai negatif 2. Maka akan terjadi grafik seperti ini gambarnya. Nah, dari gambar tersebut kami memperoleh persamaannya menjadi Y sama dengan negatif sin X dan nilai maksimumnya positif 2 dan nilai minimumnya negatif 2. Pada nomor 3 diminta untuk mengganti nilai B dengan sembarang nilai dengan syarat B lebih dari 1. Jadi kami mencoba mengganti nilai B dengan 2, dengan angka 2, dan grafiknya menjadi seperti ini, seperti pada gambar. Dan pada gambar kami memperoleh persamaannya, yaitu Y sama dengan sin 2X, di mana nilai maksimumnya Y sama dengan 1, nilai minimumnya Y sama dengan min 1, negatif 1, dan kami mendapat satu periode sama dengan 180 derajat, karena 0 derajat sampai 360 derajat itu terdapat 2 gelombang. Oke. Pada nomor 4 kami diminta untuk mengganti nilai B dengan sembarang nilai, tetapi dengan syarat B lebih dari 0 kurang dari 1. Maka kami coba mengganti nilai B dengan angka 1/2 atau 0,5. Dan grafik yang terbentuk seperti pada gambar berikut ini. Dan dari grafik tersebut kami memperoleh persamaannya, yaitu Y sama dengan sin 0,5x atau Y sama dengan sin 1/2x. Dengan nilai maksimumnya yaitu Y sama dengan 1, nilai minimumnya Y sama dengan negatif 1, dan kami mendapat setengah gelombang dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi diperoleh satu periode sama dengan sudut yang dibutuhkan membentuk satu gelombang, berarti 2 kali 360 derajat itu sama dengan 720 derajat untuk satu periode. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 5. Pada nomor 5 diminta mengganti nilai C dengan sembarang bilangan, di mana C tersebut adalah besar sudut. Kami mengganti sudutnya menjadi 60 derajat dan diperoleh grafiknya seperti pada gambar. Dan dari gambar tersebut kami memperoleh grafiknya bergeser ke kiri sejauh 60 derajat. Terlihat di grafik mulainya dari X sama dengan min 60 derajat. Dan persamaannya adalah Y sama dengan sin X tambah 60 derajat. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk pada nomor 6, di mana nomor 6 kita diminta untuk mengganti nilai C dengan sembarang bilangan, di mana C tersebut adalah besarnya sudut dengan syarat C kurang dari 0. Di sini kita mengambil sudut negatif, yaitu min 60 derajat, dan kami melihat bahwa bergeser ke kanan sejauh 60 derajat karena grafik fungsi grafik fungsi sinusnya mulai dari X sama dengan 60 derajat. Dan
kami memperoleh suatu persamaan Y yang dimana nilai persamaan Y tersebut adalah sin X kurang 60. Ya Bu, kita dapat lihat di grafik tersebut. Sini kita diminta untuk mengganti nilai D dengan sembarang bilangan dengan syarat D harus lebih besar dari 0, D dengan angka 1. Dan kami memperoleh suatu persamaan Y sama dengan sin X tambah 1. Dengan nilai maksimumnya Y sama dengan 2 dan nilai minimumnya Y sama dengan 0. Jadi dari data tersebut amplitudonya tetap 1, yaitu diperoleh dari amplitudo sama dengan 2 kurang 0 per 2 sama dengan 1. Dan kami mendapatkan grafiknya juga bergeser ke atas pada sumbu Y sejauh yang awalnya dimulai dari Y sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 1. Grafiknya bergeser ke atas Bu pada sumbu Y sejauh satu satuan. Kita diminta untuk mengganti nilai D dengan sembarang bilangan dengan syarat D harus lebih kecil dari 0. Nah, di sini artinya mirip. Jadi kami mencoba mengganti D dengan angka min 1. Lalu kami memperoleh suatu persamaan Y sama dengan sin X min 1 kurang 1. Nilai maksimumnya Y sama dengan 0 dan nilai minimumnya Y sama dengan min 2. Jadi dari situ kita mendapat amplitudonya tetap 1 dari amplitudo. Kita mendapat grafiknya itu bergeser ke bawah pada sumbu Y sejauh 1 satuan yang awalnya mulai dari Y sama dengan 0 menjadi Y sama dengan min 1. Begitu. Baik. Kesimpulan kelompok kami untuk nilai A mempengaruhi amplitudo grafik fungsi. Amplitudonya bergantung dari nilai A tersebut. Yang kedua, nilai B menyangkut periode grafik. Yang ketiga, nilai C menyangkut bergesernya grafik ke kiri dan ke kanan pada sumbu X. Dan yang terakhir, nilai D menyangkut bergesernya grafik ke atas dan ke bawah pada sumbu Y. Dari grafik pada nomor 10 dapat diperoleh nilai maksimumnya Y sama dengan 3 dan nilai minimumnya Y min 1 sehingga diperoleh amplitudonya sama dengan 2. Bisa perhatikan dari 0 derajat sampai 120 derajat itu merupakan suatu gelombang. Jadi dibutuhkan 120 derajat satu periode. Jadi nilai B sama dengan 3. Grafik Y tersebut tidak bergeser ke kiri ataupun ke kanan, hanya saja bergeser ke atas sejauh 1 satuan. Sebab grafik fungsi sinus memulainya dari 0, sedangkan yang digambar dari Y sama dengan 1. Jika kita susun persamaan grafiknya 2, Y-nya 2. Ya, fungsi sin ya. Berarti berapa B-nya? B-nya berapa? B-nya 3. Oke. Terus apa lagi? C-nya? C-nya Bergeser enggak ya? 0 derajat, 0 derajat. C-nya 0. Oh ya, berarti dia hanya bergeser ke atas. Iya, Bu. Oke. Jadi persamaan grafik fungsi yang kalian dapatkan bagaimana? Dari grafik persamaan grafik fungsinya tuh Y sama dengan 2 sin 3X tambah 1. Baik, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2 dan selanjutnya Ibu persilakan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 silakan. Oke, jika tidak ada, maka kita lanjut saja ke kelompok 1 ya. Di mana kelompok 1? Baik, kelompok 1. Ibu, sebelumnya saya minta scroll ke bawah untuk gambar grafiknya Ibu, dan di atas penjelasannya. Oh, baik. Oke. Jadi Ibu hanya tampilkan grafiknya saja ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Silakan. Kelompok 1 dipersilakan. Baik, selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk yang pertama, dalam KKPD diminta ganti nilai A dengan sebarang bilangan dengan syarat A
A lebih dari 0. Di sini kami mencoba mengganti A dengan angka 2. Kami peroleh persamaan grafiknya Y sama dengan 2 sin X, dan ternyata nilai maksimumnya menjadi 2 dan nilai minimumnya menjadi minus 2. Bisa dilihat di dalam grafik. Oke, lanjut nomor 2. Diminta ganti nilai A dengan sembarang bilangan dengan syarat A kurang dari 0. Nilai A negatif, kami coba ganti A dengan angka minus 3. Kami peroleh persamaannya Y sama dengan minus 3 sin X. Dan ternyata nilai maksimumnya jadi 3 dan nilai minimumnya jadi minus 3. Tetapi gambarnya terbalik, artinya grafiknya mulai ke bawah bukan ke atas. Lanjut nomor 3. Nomor 3, ganti nilai B dengan sembarang bilangan dengan syarat B lebih dari 1. Nilai B lebih dari 1 kami coba ganti B dengan 3 setelah mengembalikan ke bentuk halaman semula. Kami peroleh persamaannya Y sama dengan sin 3X, nilai maksimumnya Y sama dengan 1, nilai minimumnya Y sama dengan minus 1, dan kami peroleh satu periode sama dengan 120 derajat. Karena dari 0 derajat sampai 360 derajat terdapat 3 gelombang. Untuk nomor 4 dengan seterusnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman Angel. Silakan Angel. Baik Ibu, nomor 4 saya yang melanjutkan. Untuk nomor 4 diminta mengganti nilai B dengan sembarang bilangan dengan syarat 0 dengan syarat B dari 0 sampai 1. Perhatikan apa yang berubah. Nilai B antara 0 sampai 1 berarti pecahan. Kami mencoba mengganti B dengan angka 1/3 dan tampil di layar di kotak B sama dengan 0,33. Setelah mengembalikan ke bentuk halaman semula, kami peroleh persamaan grafiknya Y sama dengan sin 0,33X atau Y sama dengan sin 1/3X. Nilai maksimumnya Y sama dengan 1, nilai minimumnya Y sama dengan minus 1, dan kami mendapatkan setengah gelombang dari 0 derajat sampai 540 derajat. Jadi dapat diperoleh satu periode sama dengan sudut yang dibutuhkan membentuk satu gelombang sama dengan 2 kali 540 derajat sama dengan 1080 derajat untuk satu periode. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya nomor 5, diminta mengganti nilai C dengan sembarang bilangan, di mana C tersebut adalah besarnya sudut A. Dengan syarat C lebih besar dari 0. Nilai C positif, kami mencoba mengganti C dengan sudut 30 derajat setelah mengembalikan ke bentuk halaman semula. Dan kami memperoleh persamaannya Y sama dengan sin dalam kurung X tambah 30 derajat. Yang kedua, grafiknya bergeser ke kiri sejauh 30 derajat. Terlihat di grafik mulainya dari X sama dengan min 30 derajat. Bisa dilihat di gambar. Nomor 6, diminta mengganti nilai C dengan sembarang bilangan, di mana C tersebut adalah besarnya sudut dengan syarat C lebih kecil dari 0. Nilai C negatif. Jadi kami mencoba mengganti C dengan sudut negatif yaitu min 30 derajat setelah mengembalikan ke bentuk halaman semula. Kami memperoleh yang pertama persamaannya Y sama dengan sin dalam kurung X kurang 30 derajat. Yang kedua, grafiknya bergeser ke kanan
sejauh 30 derajat karena grafik fungsi sinusnya mulai dari X sama dengan 30 derajat. Bisa dilihat gambarnya. Untuk nomor 7, diminta ganti nilai D dengan sembarang bilangan dengan syarat D lebih besar dari 0. Kami mencoba mengganti D dengan angka 2. Memperoleh persamaannya Y sama dengan sin X tambah 2. Nilai maksimumnya Y sama dengan 3, nilai minimumnya Y sama dengan 1. Jadi amplitudonya tetap 1. Diminta ganti nilai D dengan sembarang bilangan dengan syarat D kurang dari 0. Untuk nilai D kurang dari 0, kami mencoba mengganti D dengan angka min 2. Nilai maksimumnya Y sama dengan min 1, nilai minimumnya Y sama dengan min 3. Jadi amplitudanya tetap 1. Untuk persamaannya Y sama dengan sin X min 2. Baik Ibu, saya melanjutkan untuk nomor 9 dan 10. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan yang sudah kalian buat? Nah, yang pertama yang kami simpulkan, untuk nilai A mempengaruhi amplitudo grafik fungsi. Amplitudonya bergantung dari nilai A tersebut. Yang kedua, nilai B menyangkut periode grafik. Yang ketiga, nilai C menyangkut bergesernya grafik ke kiri dan ke kanan pada sumbu X. Yang keempat, nilai D menyangkut bergesernya grafik ke atas dan ke bawah pada sumbu Y. Untuk nomor 10, teman-teman bisa lihat grafik. Nah, dibilang tentukan persamaan grafiknya. Perhatikan grafik fungsi sinus berikut, kemudian tentukan persamaan grafik fungsinya. Nah, untuk nomor 10, dari grafik pada soal nomor 10, kami memperoleh nilai maksimumnya 2 dan minimumnya minus 4, sehingga amplitudonya sama dengan 3. Yang kedua, kita bisa perhatikan dari 0 derajat sampai 180 derajat. Itu merupakan satu gelombang. Jadi, dibutuhkan 180 derajat satu periode. Dari informasi tersebut, bisa kita tentukan nilai B sama dengan 2. Grafik tersebut tidak bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Hanya saja bergeser ke bawah sejauh 1 satuan pada sumbu Y. Sehingga jika kita susun persamaan grafiknya, Y sama dengan 3 sin 2X kurang 1. Terima kasih. Dari kelompok 1, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah menampilkan hasilnya. Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Makasih Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Mas Fadli dari kelompok 2. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga untuk penjelasannya untuk kelompok 1. Saya ingin bertanya pada nomor 10. Tadi teman-teman sudah menjelaskan hal-hal yang terdapat pada grafik pada nomor 10. Tetapi yang saya belum peroleh itu persamaannya. Jadi kira-kira persamaan yang terbentuk itu bagaimana? Terima kasih. Kelompok 1? Untuk persamaannya, kami peroleh Y sama dengan 3 sin 2X kurang 1. Itu caranya bagaimana? Sepertinya ada penjelasan di sini. Persamaan-nya Y sama dengan 3 sin 2X kurang 1 itu didapat dari kalau 3 itu dari amplitudonya itu tadi 3 sudah dijelaskan di keterangannya. Lalu untuk nilai B-nya itu dapatnya dari 360 derajat dibagi dengan besarnya sudut untuk satu periode. Hasilnya dapatnya 2. D-nya min 1. Paham. Nah, masih adakah pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan Arya. Pada nomor 2 Bu, dari persamaan Y sama dengan
dengan min 3 sin X. Apakah di situ ada amplitudonya atau karena tidak dijelaskan ada amplitudonya, Bu? Silakan kelompok 1. Mungkin kurang penjelasan tadi di bagian nomor 2. Jika A-nya kurang dari 1 yang kalian masukkan negatif, maka pertanyaan dari kelompok 2 tadi, amplitudonya berapa? Sehingga bisa dapat persamaan seperti itu. Silakan. Ranger, Herlina, Keisha, Hernata, nilai maksimumnya berapa tadi kalian dapatkan? Nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya min 3. Di sini karena gambarnya terbalik, jadi grafiknya dimulai dari bawah ke atas. Jadi nilainya jadi min 3 dikurang 3. Hasilnya min 6 per 2, hasilnya min 3. Jadi persamaannya sudah betul, Y sama dengan min 3 sin X. Baik. Amplitudonya tetap di 3 ya. Bagaimana Nak Arya? Ada pertanyaan yang lain lagi kah? Sudah, Bu, sudah dipahami. Sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Bisa, Bu, bisa. Ya, Baik. hanya itu aja, Bu. Terima kasih. Pertanyaan Ibu, kalau misalkan di sini Ibu bukan ganti 2, dan di sini Ibu ganti misalkan ini adalah 60. Oke? Coba kalian lihat, grafiknya akan mulai dari min 30, bukan min 60. Coba diperhatikan. Jadi kalian yang ambil kesimpulan nantinya, ini dia mulai dari min 30, bukan 60. Di sini 60, di sini 2, di sini dia mulai dari min 30. Di sini dia mulainya dari min 45. Kalau misalkan Ibu ganti dengan negatif di sini 90, di sini 2, di sini min 90, maka dia akan bergeser ke kanan. Tetap dia bergeser ke kanan karena dia negatif, tapi di sini 45, bukan 90. Kalau misalkan Ibu ganti di sini 60, min 60, nah grafiknya akan seperti ini. Dia mulainya dari 30, bukan 60. 90 dengan 3, dia mulai dari 30. Tadi 60 dengan 2, dia mulai dari 30. Kalau 90, min 90 dengan 2, maka dia mulai dari 40. Bisa diambil sebuah kesimpulan. Ini akan membantu kalian untuk mengerjakan soal terakhir. Sandi, mungkin beri kesimpulan dari apa yang dilihat. Pergeserannya itu tergantung pada nilai B. Jadi kalau nilai B-nya 1 berarti dibagi 1, kalau dibagi 2 berarti dibagi 2. Berarti 60 derajat dibagi 2 sama dengan 30. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Nak Sandi. Apakah yang lain mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Terima kasih kepada semua kelompok, 2 kelompok yang menampilkan hasil hari ini. Sekarang kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah grafik fungsi trigonometri yang mengalami perubahan pada konstanta, yaitu A sin BX plus minus C plus minus D. Nah, grafik fungsi sinus dengan lingkaran satuan yang telah dipelajari pada pertemuan pertama itu yang jadi patokan kita dari menentukan nilai maksimum, nilai minimumnya. Karena kalau misalkan untuk sin X berarti dia nilai maksimumnya Y sama dengan 1, nilai minimumnya Y sama dengan min 1, kemudian satu periode itu sama dengan 360 derajat. Jadi grafik fungsi sinus yang kita pelajari di sini pada pertemuan kedua itu adalah Y sama dengan A sin BX plus minus C plus minus D. Untuk grafik fungsi sinus yang mengalami perubahan pada amplitudonya jika nilainya A positif, A lebih dari 0 yang kalian sudah cobakan masuk tadi. Jadi kalau seperti ini, ini yang merah ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Nah, kalau misalkan yang ungu ini adalah
kalian masukkan apa ini sampai dapat Y sama dengan 3 sin X? Apa yang dimasukkan tadi? A-nya sama dengan 3 ya? Iya, Ibu. Iya. Oke, untuk A kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka kalian secara umum tadi kalian dapatkan seperti ini. Yang Hernata bilang itu terbalik, ternyata dia mulainya ke bawah. Sedangkan biasanya itu kalau Y sama dengan sin X berarti dia harus mulai dari kiri bawah ke kanan atas seperti itu ya. Jadi mulainya seperti itu. Kalau ini dia terbalik. Kalau ini kalian gantikan apa tadi? A-nya sama dengan minus 2. Maka kalian perlu seperti ini. Nilai maksimum dengan nilai minimumnya tetap berapa? Sama dengan 2 ya. Nah, pada grafik fungsi sinus, berdasarkan 2 grafik sebelumnya, maka disimpulkan seperti ini. Nilai maksimumnya untuk fungsi Y sama dengan A sin X, itu sama dengan Y sama dengan A. Untuk nilai minimumnya, Y sama dengan min A. Sedangkan untuk periodenya tetap. Jadi kesimpulan yang kalian sudah ambil tadi itu sudah benar. Nah, kalau misalkan contohnya seperti ini, tanpa menggambar grafik, berapakah nilai maksimumnya? 5, betul 5, betul sekali. Nah, kita lanjut. Kalau misalkan seperti ini, nilai maksimumnya berapa? Y sama dengan min 3 sin X. Negatif 3. Nilai minimumnya? Nilai minimumnya? Iya, nilai maksimumnya sama dengan 3, nilai minimumnya sama dengan minus 3. Tapi gambar grafiknya mulai ke bawah. Bisa diingat ya? Oh, bisa, Bu, bisa. Bisa. Baik. Selanjutnya untuk B. B positif kita masukkan. B lebih dari 1 dan kurang B lebih dari 1 ya. Maka kita akan dapat ini. Kalian masukkan sin 2X, maka kalian dapatkan seperti ini. Dapatnya dari mana? Kita dapatkan di sini untuk 0 sampai 360 kita dapatkan B-nya sama dengan 2. Jadi satu periode itu sama dengan 360 dibagi berapa? 2 sama dengan 180. Satu periode sama dengan 180 derajat. Nah, untuk bagian D, B kurang dari 1. Tadi tambahannya di sini masih ada. Jadi 0 sampai 1. Sehingga kalian masukkan 1/2, maka kalian dapatkan seperti ini. 1/2 di sini, berarti di sini. Oke, yang kita simpulkan di sini adalah nilai maksimum untuk Y sama dengan A sin BX itu sama dengan A, nilai minimumnya sama dengan min A, kemudian periodenya berubah tergantung dari nilai B-nya. Periode itu adalah didapat dari 360 dibagi B. Baik ya. Dan untuk kegiatan bagian E tadi, kalian seperti ini. Kalau kalian masukkan positif, maka dia akan bergeser ke kiri sejauh apa yang kalian masukkan di sini. Kemudian kalau misalkan kalian masukkan negatif, misalkan min 30, maka dia akan bergeser ke kanan sejauh nilai yang kalian masukkan di sini. Kemudian sehingga kita dapatkan kesimpulannya seperti ini. Jika Y sama dengan A sin X plus minus C, nah, dia akan bergeser ke kiri sejauh C jika positif di sini, dan bergeser sejauh C ke kanan jika di sini negatif. Kemudian langkah berikutnya tadi kalian dapatkan seperti ini. Ini mengganti konstanta D ini. Jadi kalian masukkan 1, maka dia akan bergeser sejauh 1 satuan ke atas. Ini semua bergeser. Jadi fungsi awalnya ini semua bergeser ke atas. Dari minimumnya min 1 jadinya 0. Di sini maksimumnya 1 menjadi 2. Selanjutnya untuk kalau D-nya negatif, maka dia akan bergeser ke bawah sejauh D yang dimasukkan. Jangan fokus pada aplikasinya,
Tetapi ini hanya membantu saja untuk mengingat, oh kalau dia D-nya berapa, berarti kita bisa mengingat bahwa grafiknya akan bergeser kemana. Seperti itu ya. Jadi kalau D-nya positif bergeser ke atas, kalau D-nya negatif maka dia bergeser ke bawah. Beberapa yang kita bisa simpulkan dari kegiatan kita hari ini, yaitu untuk Y sama dengan A sin BX ditambah C ditambah D, nilai maksimum fungsinya adalah ini, ada nilai mutlak karena jarak. Dari sini ditambah D, kemudian di sini nilai minimumnya itu min. Jadi kalau misalkan di sini tadi 3, berarti nilai minimumnya adalah min 3. Kalau ada D-nya di sini berarti ditambahkan, kalau tidak ada berarti itu saja. Amplitudonya diambil dari sini. Dia harus positif, tidak ada amplitudo negatif. Kemudian periodenya 360 dibagi B atau 2V per B. Kemudian dia akan bergeser ke kiri sejauh C. Ini yang Ibu sudah jelaskan tadi. Kalau dia positif, kemudian bergeser ke kanan sejauh C. Kalau dia negatif. Untuk D-nya bergeser ke atas sejauh D. Kalau D-nya positif dan D-nya bergeser ke bawah, grafiknya bergeser ke bawah jika D-nya negatif. Kalau untuk negatif tadi yang kalian masukkan, kalau misalkan masukkan A-nya negatif, maka dia merupakan cerminan dari grafik fungsi A sin BX ditambah C ditambah D. Nah, seperti itu ya yang kita pelajari hari ini. Nah, demikian materi kita hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang kegiatan belajar kita pada hari ini? Apa yang kalian temukan pada adakah kesulitan untuk menyelesaikan LKPD atau seperti apa memasukkan nilai-nilai pada LKPD GeoGebra? Sedikit paham. Jadi Ibu berharap materi ini bermanfaat buat kalian. Selanjutnya setelah kita tutup pembelajaran kita pada tatap maya ini, nanti akan ada uji pengetahuan tentang materi hari ini. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda, ada di GCR, Google Classroom, tolong diselesaikan. Jadi nanti dilihat saja di bagian uji pemahaman. Nah itu nanti dikerjakan ya. Waktunya 25 menit untuk 14 nomor. Jadi langsung masuk saja. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, materi kita itu adalah grafik fungsi kosinus yang mengalami perubahan, masih sama seperti kegiatan kita hari ini, mengalami perubahan pada konstantanya. Semoga pertemuan depan itu semua hadir sehingga lebih menarik diskusinya. Baik, karena waktu kita untuk belajar matematika sudah selesai untuk pertemuan hari ini, maka dengan demikian Ibu akan tutup kelasnya dengan doa. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Satu orang. Angel. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami hari ini. Kami telah selesai dalam kegiatan kali ini. Semoga dalam kegiatan ini semuanya dapat berguna bagi kami masing-masing. Berkatilah kami semua. Ini saya doa kami ya Tuhan, dan Yesus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nak Angel. Nah, anak-anak, dengan demikian pertemuan kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga bisa bergabung lagi di pertemuan berikutnya ya. Silakan, semua sudah bisa meninggalkan room. Terima kasih Bu.